Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Berapa banyak di antara saudara yang ingin memiliki kehidupan yang enggak begini-begini aja, katakan amin. Semuanya mau. Artinya ada kehidupan yang selalu diperbaharui, ada kehidupan yang bertumbuh, ada kehidupan yang terus menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak membosankan. Kehidupan yang tidak begini-begini aja, kehidupan yang tidak membosankan. Saya mulai minggu ini, minggu pertama dari tahun 2018, saya minta maaf, 2018 dengan tema begini-begini aja. Dan ini bukan tema untuk satu tahun ke depan, saudara. Karena tema 1 tahun ke depan itu minggu depan. Tema buat 1 tahun ke depan, minggu depan saya ingin sampaikan pada saudara. Tapi ini buat warming up buat kita, pemanasan buat kita untuk memulai tahun yang baru ini. Sekali lagi saya ingin memulai dengan tema begini aja. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk tidak hidup membosankan. Kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan bukan menjadi kehidupan yang cuma begini-begini aja. Tuhan menentukan kehidupan kita menjadi kehidupan yang menggairahkan. Menjadi kehidupan yang penuh dengan, tanda kutip ya saudara, petualangan yang begitu menggairahkan. Ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan buat kita setiap hari. Ada hal-hal yang menarik yang Tuhan siapkan buat kita setiap hari. Mungkin saja. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sama. Kerjaan kita kerjaan yang sama, mungkin aja. Pelayanan kita pelayanan yang sama, mungkin saja. Tapi dari pelayanan yang sama, dari pekerjaan yang sama, kita memiliki kegairahan yang berbeda. Mungkin aja pasangan saudara sama. Biar mikir dulu. Yes, udah pasti pasangan kita sama. Karena ada begitu banyak orang yang udah begitu begini-begini aja pernikahan, akhirnya mencoba mencari pasangan yang lain. Ketahuilah nanti kalau saudara dapat pasangan yang lain, pasti begini-begini lagi. Pasti gak akan jauh beda. Tetapi berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang punya pasangan yang tetap sama, tetapi kegairahannya berbeda. Berapa yang di antara saudara sekali lagi yang mau, walaupun pasangan saudara sama, tetapi kehidupan pernikahan saudara menjadi kehidupan yang menggairahkan. Yes, katakan yes saudara. Kalau saudara mau. Walaupun mungkin pekerjaan saudara sama, pelayanan saudara sama, ya pelayanannya yang sama ya itu juga pelayanan kita. Pekerjaan kita ya sama ya itu juga yang setiap kali kita lakukan. Tetapi ada sesuatu yang terus baru setiap pagi Tuhan berikan buat kita yang membuat kita semakin bergairah. Saya ingin ingatkan kembali pada saudara bahwa saya udah khotbahkan ini sering kali. Segala sesuatu yang baru membuat kita bergairah. Pengantin baru selalu bergairah. Makanya kenapa pengantin lama selalu harus memperbaharui pernikahannya. Ya, setiap tahun saudara harus memperbaharui your wedding vows, janji nikah saudara. Janji nikah kita harus selalu perbaharui. Dan ulang tahun pernikahan harus selalu diperbaharui lagi. Selalu ada anggur yang baru. Yang di atas, amin. Amin, puji Tuhan. Selalu ada anggur yang baru, selalu ada kenikmatan yang baru, selalu ada kegairahan yang baru. Dan untuk itulah Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini. Bukan untuk sebuah kehidupan yang membosankan. Nah, saya ingin mulai dengan Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat 12 ditulis oleh seorang raja yang sangat berhikmat, yang paling berhikmat dan tidak ada raja yang lebih berhikmat daripada dia menurut Alkitab yang namanya Salomo. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang terperangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Raja Salomo adalah raja yang mendapatkan hikmat sedemikian rupa yang begitu hebat. Yang luar biasa dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena itu yang dia minta. Dan kita mengucap syukur buat hikmatnya yang dia tuliskan di dalam Amsal, di dalam Pengkhotbah, dan kita bisa banyak belajar dari dia. Tetapi ada satu hal yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah ini, yang pada akhirnya dia katakan gini, hikmat di bawah matahari, perhatikan saya saudara, hikmat di bawah matahari, itu ujungnya adalah sia-sia walaupun itu disebut hikmat. Sia-sia ujungnya, dan ini yang ngomong ini orang yang paling berhikmat loh saudara. Makanya kenapa Yakobus juga menuliskan bahwa, saya pernah khotbahkan untuk saudara mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau saudara ingat, ada 4 hikmat yang Alkitab catat. Itu hikmat dari atas, hikmat dunia, hikmat daging manusia, dan hikmat setan-setan. Nah 3 hikmat yang di belakang, hikmat dunia, hikmat daging manusia, dan hikmat setan-setan, itu adalah hikmat yang ada di bawah kolong langit ini. Tetapi ada satu hikmat yang di atas
matahari, yang ada di atas langit ini saudara. Dan itu yang disebut dengan hikmat yang dari atas. Nah sementara Salomo mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah bahwa setiap kehidupan dalam dunia ini yang menggunakan hikmat yang ada di bawah matahari, semuanya jadi sia-sia. Ada orang yang pinter, ada orang yang kurang pinter. Ada orang yang rajin, ada orang yang kurang rajin. Ada orang yang hidupnya semangat banget, ada hidupnya orang yang udah begitu-begitu aja lausi banget. Nah setiap orang yang walaupun rajin, nggak rajin, kaya, kurang begitu kaya, orang yang berhasil, orang yang nggak berhasil. Semua yang ada di bawah matahari, ujungnya adalah sia-sia. Dan nasib semua orang adalah sama. Susah gak saudara kalau begini? Gila, gue udah kerja keras, gue udah kerja susah-susah, dia nyantai-nyantai, nasibnya sama. Terus saya udah rajin luar biasa, saya udah bangun lebih pagi, dia bangunnya siang melulu. Kok nasibnya sama? Karena itu yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ini saudara. Kalau saudara baca perikop penuh saudara, itu dibilang bahwa semuanya yang ada di bawah kolong langit ini nasibnya sama. Karena semuanya terkurung di dalam sebuah waktu dan nasib yang semuanya ada dalam lingkungan yang sama. Jadi apapun kondisi manusia yang ada di bawah kolong langit ini, ujung-ujungnya menurut orang yang paling berhikmat, sia-sia. Karena pakai hikmat yang ada di bawah matahari. Saudara kalau begini, nggak ada harapan buat kita. Makanya kenapa si Salomo katakan bahwa hidup manusia itu terkurung dengan waktu dan nasib. Jadi semuanya sia-sia, semuanya ngalamin hal yang sama. Jadi buat apa dong kita hidup? Jadi buat apa dong kita susah-susah? Jadi buat apa dong kita kok sepertinya kita berjuang mati-matian gitu. Karena toh pada akhirnya semuanya jadi sia-sia. Saya mengucap syukur saudara, ada seorang tokoh yang namanya Paulus. Rasul Paulus, saya pelajari kehidupan dia selama beberapa minggu terakhir ini. Dan saya coba baca tulisan-tulisannya, saya coba renungkan, saya coba kunyah. Dan ada begitu banyak mutiara yang bisa kita ambil untuk membuat kehidupan kita jadi gak sia-sia. Untuk membuat kehidupan kita berharga walaupun ada di bawah kolong langit ini. Karena kita pakai hikmat yang dari atas matahari. Yang dari atas, bukan yang ada di bawah matahari. Bukan yang ada di bawah bumi, tapi yang ada di atas bumi. Yaitu hikmat dari atas. Itu hikmatnya Tuhan sendiri. Dan Rasul Paulus sendiri katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. Ini satu kontradiksi sekali dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Tapi sebenarnya enggak kontradiksi, saya jelaskan buat saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan siapa saudara? Dengan Tuhan, mari baca sama-sama. Jerih payahmu tidak sia-sia. Rupanya ada yang kasih antidot. Ada yang kasih penawar dari segala sesuatu yang sia-sia dalam dunia ini. Ternyata Paulus katakan, jerih payahmu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, enggak pernah sia-sia. Walaupun engkau masih ada di dalam dunia, walaupun engkau hidup di bawah kolong langit ini, tetapi engkau enggak perlu pakai hikmat yang ada di bawah kolong langit ini. Engkau perlu hanya pakai hikmat yang dari atas langit ini. Ada di atas itu, yaitu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita hidup pakai hikmat itu, hidup kita nggak akan pernah sia-sia. Boleh katakan amin saudara? Jadi sebetulnya dengan kata lain begini saudara, manusia ini lagi terjebak. Seperti kalau dalam dunia ini tanpa hikmat dari atas, kalau cuma pakai hikmat dunia, cuma pakai hikmat daging manusia, cuma pakai hikmat, apalagi hikmat setan. Ya saudara dalam dunia ini, sehingga manusia itu seperti, kalau dalam bahasa dia katakan tadi seperti burung yang terperangkap dalam jerat, dan seperti ikan yang terperangkap di dalam net atau di dalam jaring. Saya coba bayangkan yang lebih gampangnya aja, seperti burung di dalam sangkar, dan seperti ikan di dalam akuarium. Saudara bisa bayangkan ini, ikan ada di dalam akuarium, walaupun dia bisa hidup, dia bisa bebas bergerak, tapi cuma segitu-gitu aja. Dan itu yang disebut dengan, ya rumahku cuma begini-begini doang. Tempat saya berenang cuma segede gini doang gitu. Nggak bisa mentok, saudara kemana-mana mentok. Cuma segitu-gitu aja. Dan seperti burung yang ada di dalam sangkar, kata Salomo. Seperti burung. Nah, boleh beli tepuk tangan nggak buat multimedia, saudara? Mereka udah langsung kasih burung. Padahal ini bukan dari saya loh, saudara. Ini burung mereka sepertinya. Dan itu ikan mereka. Good job bro, good job. Puji Tuhan, oh saya senang banget. Ada, saudara, walaupun dia bisa hidup, walaupun dia bisa makan, walaupun dia bisa terbang, tapi tetap cuma di dalam kurungan aja.
Bukankah hidup seperti ini jadi kehidupan yang begitu membosankan, saudara? Ya, sepertinya nggak bebas, sepertinya mau ngapa-ngapain, ya cuma terbatas begitu-begitu aja. Ingat saudara, kita adalah manusia natural yang hidup dalam keterbatasan. Tetapi kalau kita hidup di dalam hikmat dunia, memang kita jadi sangat terbatas. Itu menurut Salomo. Tapi kita mengucap syukur menurut Rasul Paulus. Hei, nggak ada yang sia-sia loh. Hidup kita juga bisa mengembang ke kiri dan kanan. Makanya kenapa Paulus katakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Dia punya more than enough. Dia punya lebih daripada cukup buat kita. Kalau kita mau hidup di dalam dia. Kalau kita mau hidup tetap dalam persekutuan dengan dia. Dan menggunakan hikmat yang dia berikan buat kita. Dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Asal kita hidup di dalam hikmat yang dari atas. Yaitu hikmat Tuhan sendiri. Paulus sudah jelas katakan ini, saudara. Kebenarannya adalah hidup dengan hikmat dunia menjadi sangat terbatas. Tetapi hidup dengan hikmat Allah menjadi sangat tidak terbatas. Seperti orang hidup dalam dunia ini seperti orang hidup di dalam, burung hidup di dalam sangkarnya dan ikan di dalam akuariumnya, itu sangat terbatas. Tapi ada satu perkataan Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah seorang penginjil Inggris yang pengkhotbah luar biasa. Saudara Google aja namanya Charles Spurgeon gitu tulisannya, Spurgeon. Charles Spurgeon, dia bilang seperti ini, saudara. Ada quote yang bagus banget. Dia bilang tentang burung dan ikan. Jadi ada hubungannya sama khotbah ini. Seperti seekor burung tidak dapat mengukur luasnya langit. Dan juga ikan mengukur air di laut. Demikian juga manusia nggak bisa mengukur besarnya kasih Tuhan. Wow. Ikan yang tinggal di akuarium dia bisa ukur. Tek, mentok di situ lagi udah. Tapi sudah bisa bayangkan kalau ikan itu ditaruh di samudra. Dia mau berenang kemana aja nggak habis-habis. Dan dia nggak bisa ukur di mana ujungnya dia nggak tahu. Karena nggak terbatas begitu besar, begitu luas. Makanya ikan lebih senang sebetulnya nggak hidup di akuarium, hidupnya di samudra. Burung juga sama, lebih senang hidup di luar sangkarnya. Karena di luar sangkarnya dia nggak bisa ukur begitu luasnya langit yang dia nggak bisa fathom gitu. Dia nggak bisa ukur, dia nggak bisa mana nih batasannya, nggak ada. Luar biasa. Demikian juga orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara nggak akan pernah kehabisan batas. Saudara nggak akan pernah kehabisan. Kok hidup saya begini-begini aja ya? Enggak. Karena ada selalu yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. He is more than enough. Dia lebih dari cuma sekedar cukup. Dia punya, selalu ada sesuatu yang baru. Selalu ada sesuatu yang lebih besar. Selalu ada sesuatu pencapaian kita hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan buat pencapaian hari ini, puji Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, buat Tuhan itu masih terlalu kecil. Karena masih ada sesuatu yang lebih besar lagi. Sehingga saudara kalau kita cuma hidup segini doang, begini-begini doang, kita rugi. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang lebih daripada segini-gini aja. Saudara bergairah dengan ini? Ini yang Paulus katakan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan dia lebih dari segala sesuatu, lebih besar. Nah pertanyaan saya adalah begini, dua pertanyaan yang saudara perlu kita renungkan sama-sama. Yang pertama, sebesar apa pikiran dan hati kita? Sebesar apa pikiran dan hati kita? Mari jemaat Bethlehem, saya mau mengajak di awal tahun ini, pertanyakanlah sebesar apa hati dan pikiran kita. Jangan memiliki hati dan pikiran yang sempit. Orang Bogor bilang cupet. Jangan punya pikiran yang narrow minded. Oh, pikirannya kok kecil, cuman begitu doang. Ketahuilah saudara, saya tuliskan ada satu quote begini buat saudara untuk awal tahun ini. Kebesaran pikiran dan keluasan hati manusia adalah batasan dari kebesaran dan keluasan dunianya. Kebesaran pikiran dan keluasan hati kita, hati manusia, itu adalah batasan dari kebesaran dan keluasan dunia kita. Mau sebesar apa dunia saudara? Mau sebesar apa dunia keluarga kita? Mau sebesar apa dunia usaha kita? Mau sebesar apa dunia pelayanan kita? Itu ditentukan batasannya hanya sebesar apa pikiran kita dan sebesar apa perasaan atau hati kita. Perbesar itu saudara, perbesar hati kita, perbesar wawasan pikiran kita, perbesar. Jangan hidup dalam kesempitan. Orang yang sempit hidupnya ciri-cirinya cuma satu, cepat tersinggung.
Gampang aja. Kenapa? Saudara kan duduknya deket-deketan sekarang. Ya kan? Mungkin ya waktu saudara angkat tangan kesenggol sama yang lain. Itu namanya tersinggung. Artinya bersinggungan. Nah orang yang hidupnya sempit, orang yang hidupnya kecil, orang yang pikirannya kecil, orang yang hatinya kecil, diomongin sedikit tersinggung. Ngelihat orang lain berhasil sedikit, langsung marah. Langsung gak puas hatinya. Langsung, gua gak mau kalah. Well, saudaraku, ini adalah ciri-ciri orang yang pikirannya dan hatinya sempit atau kecil. Pertanyaannya adalah sebesar apa pikiran hati kita, itu yang akan menjadi batasan dari kebesaran dunia kita. Saudara mau punya dunia yang sebesar apa? Kalau Tuhan Yesus bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, kita bukan terang dan garam RT. Walaupun kita hidup di dalam satu RT. Tetapi sebetulnya dunia adalah cara pandangnya Tuhan. Saudara, gereja ini akan dibawa oleh Tuhan bukan menjadi gereja yang cuma sekedar gereja lokal. Tapi gereja ini akan dibawa oleh Tuhan menjadi gereja yang global namun tetap ada di lokal. Tapi punya bayangan yang global. Kenapa? Karena jemaatnya punya pikiran yang global. Jemaatnya punya hati yang besar, hati yang global. Termasuk pendetanya dan termasuk gembala sidangnya. Itu nomor satu. Gembala sidangnya duluan mesti punya pikiran besar. Gembala sidangnya duluan mesti punya hati yang besar. Termasuk nanti diikuti sama gembala-gembala yang lain. Termasuk diikuti oleh pendeta-pendeta yang lain. Termasuk diikuti oleh ketua-ketua live grupnya. Termasuk diikuti oleh seluruh sidang jemaatnya. Oleh keluarga-keluarganya. Sudah bisa bayangkan dampak yang besar. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dan dengan apa kita mengisi pikiran dan hati kita? Bagaimana sekarang cara kita mengisi? Dengan apa kita isi pikiran dan hati kita? Saya tuliskan ada satu quote juga buat saudara. Apa yang memenuhi pikiran dan hati kita, apa yang mengisi pikiran dan hati kita, itulah yang akan orang kenal tentang kita. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal yang negatif setiap hari, hati kita diisi oleh emosi-emosi yang negatif terus. Pikiran jelek tentang orang, menghakimi orang lain, gak puas sama ini, gak puas sama itu. Kalau setiap hari itu diisi sama itu, seperti itulah kita akan dikenal. Orang akan kenal kita sebagai orang yang seperti itu. Nah kalau pikiran dan hati kita terus diisi oleh kekhawatiran, khawatir tentang ini, khawatir tentang itu, khawatir tentang ini. Hati kita juga khawatir, takut terus. Terus setiap hari diisi sama itu. Akhirnya orang mengenal kita sebagai orang yang khawatiran. Kalau hati dan pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran yang marah terus, emosi terus. Gak bisa lihat orang lain berhasil, gak bisa lihat orang lain lebih maju, sirik, iri hati. Seperti itulah juga orang lain akan kenal kita sebagai orang yang irian. Bukan orang Papua, tapi orang irian. Orang yang selalu iri hati, saudara. Orang yang selalu marah atas keberhasilan orang lain dan lain sebagainya. Apa yang memenuhi pikiran dan hati kita, itulah yang akan orang kenal tentang kita. Nah, apa yang menyebabkan kehidupan orang bisa begini-begini aja? Karena sempit pikirannya. Karena sempit hatinya. Karena pakai hikmatnya mungkin hikmat dari dunia. Hikmat dunia itu nggak salah loh saudara. Hikmat dunia bukan yang salah maksudnya. Hikmat dunia itu nggak jelek maksudnya. Hikmat dunia itu bagus. Karena dengan hikmat dunia lah anak-anak bisa naik kelas. Karena dengan hikmat dunia lah orang bisa kuliah. Karena dengan hikmat dunia lah ada hitung-hitungan sehingga bangunan-bangunan bisa didirikan dan lain sebagainya. Tetapi hikmat dunia terbatas cuma hanya karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Terbatas di situ saudara. Tapi kalau pakai hikmat yang dari atas, lebih dari 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 sisa 12 bakul. Itu namanya hikmat dari dunia. Tapi kalau kita cuma pakai hikmat dari dunia ini saja, hikmat kita sangat terbatas. Tapi kalau kita pakai hikmat yang dari Tuhan, melampaui hikmat yang ada di bawah kolong langit ini, wow, begitu banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati kita, yang gak pernah ada dalam telinga kita untuk kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan untuk orang yang mengasihi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu sebenarnya kita, we are destined bukan untuk begini-begini saja. Kita hidup ditentukan bukan cuma begini-begini saja. Kita akan menjadi orang-orang yang energik. Kita akan jadi orang-orang yang selalu mengalami hal-hal yang baru dan hal-hal yang baik. Nah, tadi saya sebutkan mengenai Paulus karena ini sebuah tokoh yang luar biasa. Tips dari Paulus, saudara. Ada 5 tips yang dari Paulus yang saya ingin sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Sebagai pendahuluan dari tema kita sepanjang 12 bulan ke depan. Tips dari Paulus. Siapa Paulus, saudara? Dia sendiri menamakan dirinya tawanan roh. Kalau saudara pelajari kehidupannya, dia seorang yang ke kota mana mau dibunuh orang. Ke kota mana masuk penjara. Dia tuh seperti tawanan roh. Dan dia bilang gini, bahwa hidup saya ini adalah tawanannya Roh Kudus.
Saya bukan tawanan dunia, saya bukan tawanan siapa-siapa. Saya adalah tawanan roh Allah sendiri. Saya adalah tawanan Tuhan sendiri. Artinya begini, karena saya sudah ditangkap oleh Tuhan, saya masuk ke dalam menjadi keluarganya Allah. Saya ditangkap menjadi anak-anaknya Tuhan. Saya ditangkap menjadi muridnya Kristus. Saya ditangkap menjadi rasul Kristus. Saya ditangkap menjadi pelayan untuk pekerjaan pengabaran Injil. Saya adalah tawanan Roh Kudus. Dan gak ada lagi yang lain. Tapi hebatnya begini saudara, walaupun Paulus adalah tawanan roh, tetapi dampak kehidupannya sampai hari ini. Terbukti bahwa Alkitab perjanjian baru kita ditulis sebagian besar oleh Rasul Paulus. Dan dari tulisan-tulisan inilah yang saya coba ambil beberapa cuplikan, 5 cuplikan paling tidak, dari kehidupan Paulus yang akan mengajarkan kita bagaimana kegairahan Paulus menjalani kehidupannya yang tidak begini-begini saja. Tapi kehidupannya selalu menggairahkan, kehidupannya selalu menantang, kehidupannya selalu, ada lagi yang baru nih. Kehidupan yang nggak selalu enak saudara, tetapi dia bisa mengatakan, aku berbahagia. Kehidupan yang nggak selalu enak, dia dicambuk, dia masuk penjara, dia dikejar-kejar musuh dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, aku hidupnya menggairahkan. Kalaupun boleh aku hidup terus, aku akan hidup terus menghasilkan buah. Jadi aku nggak akan kecewa dengan semua keadaan yang hidupnya menggairahkan luar biasa. Ada 5 hal, saudara. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin katakan buat saudara, kehidupan sekarang kita itu terlalu luas dan besar untuk dihabiskan dengan hidup yang begini-begini saja. Sekali lagi, kehidupan kita sekarang ini terlalu luas dan terlalu besar hanya untuk dihabiskan dengan cara hidup begini-begini saja. Karena ada sesuatu yang lebih besar. Dan saya mau saudara catat ada 5 hal yang Paulus ajarkan buat kita pada pagi hari ini melalui setiap tulisan-tulisan. Yang pertama, Filipi 1 ayat 21. Dia katakan bahwa karena hidup bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena hidup, ya aku untuk Kristus, mati ketemu sama Kristus. Jadi buat Paulus begitu, saya lagi bertanya-tanya saudara, kok Paulus begitu mati aja keuntungan buat dia. Menyebutkan sesuatu yang orang lain coba hindari saudara. Tetapi karena Paulus memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa. Dia tahu untuk apa dia hidup. Dia tahu untuk apa dia hidup. Itu yang membuat kehidupannya jadi sangat menggairahkan. Walaupun dia bilang, waktuku udah habis, umurku udah ditutup. Aku tetap untung. Saudara, hidup macam apa yang luar biasa seperti ini yang bisa menghadirkan kegairahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di rumah kita, baik itu di sekolah kita, baik itu di kampus kita, baik itu tempat pekerjaan kita. Adalah kehidupan yang sebenarnya tahu buat apa saya ada sekarang. Nah, ada banyak orang yang kenapa hidupnya menjadi begitu menjemukan, begitu membosankan. Bukan karena dia gak bisa kerja loh saudara. Dia bisa kerja, tapi dia gak tahu buat apa dia kerja. Itu yang menyebabkan kenapa banyak orang jadi akhirnya bosen. Jadi akhirnya kok begini-begini aja ya. Saya udah kerja puluhan tahun, begini-begini aja. Saudara tahu gak ada orang-orang yang kalau bisa kita cari kesaksian-kesaksian mereka. Ada orang yang cuma kerja, saya bukan mencoba untuk merendahkan, tapi ada orang yang kerja puluhan tahun jadi guru. Kita mesti kasih applause buat mereka. Kita mesti kasih apresiasi buat mereka. Puluhan tahun. Tapi itu dia saudara, walaupun kerjaannya sama, tapi kegairahannya terus berbeda. Karena ada selalu yang baru terus pada saat dia melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Pokoknya tujuan hidup saya adalah membangun kehidupan orang lain. Tujuan hidup saudara apa? Tujuan hidup saya apa? Nah kalau kita nggak ngerti apa tujuan kita, kenapa kita mesti hidup sampai dengan hari ini, saya mau jamin hidup kita akan sangat membosankan. Tapi kalau kita ngerti untuk apa saya hidup hari ini, kenapa saya harus hidup di tahun 2018, pasti akan menjadi lebih baik. Kenapa saya tahu betul, karena ada sesuatu yang menggairahkan saya. Karena untuk apa saya ada, untuk apa saya bertahan, untuk apa saya hidup sampai hari ini, untuk apa saya mempertahankan pernikahan saya, untuk apa saya mempertahankan, jangan mempertahankan lama-lama tapi, untuk apa saya mempertahankan kuliah saya, jangan terlalu lama maksudnya. Untuk apa saya mempertahankan pekerjaan ini? Untuk apa saya mempertahankan profesi ini? Ada sesuatu yang lebih besar daripada cuma sekedar melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar, saudara. Ada sesuatu yang lebih besar. Saudara coba lihat dan temukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau Paulus katakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, itu amazing. Jangankan katanya mati, jangankan di penjara, mati aja saya mau kata Paulus.
Jangan di penjara, mati aja saya mau. Saudara bayangkan ya, orang yang udah gak takut mati, hidupnya kayak apa saudara? Nekat loh. Tapi kalau orang yang berani mati buat Tuhan, saudara bisa tahu nekatnya bukan nekat yang konyol. Nekatnya nekat yang benar. Ada satu orang sekarang lagi masih ada di penjara. Itu dia bilang hidup adalah, untuk Kristus mati adalah keuntungan. Hidupnya nekat tuh saudara. Tapi dia menghasilkan sesuatu yang menggairahkan. Dia menghasilkan sesuatu yang besar, saudara. Yang berdampak, yang menggoncangkan masyarakat. Yang stabil, saudara. Saudara bisa bayangkan ya sekali lagi ya. Untuk apa kita hidup, tujuan hidup kita itu akan mendrive hidup kita menjadi kehidupan yang menggairahkan. Jangan sampai hidup kita gak punya tujuan yang jelas. Miliki tujuan hidup. Dan gimana saudara tahu tujuan hidup saudara? 1, baca Alkitab. 2, baca buku Rick Warren. The Purpose Driven Life. Itu promosi saya ada di toko buku. 3, miliki buku Story Maker minggu depan. Saudara pasti akan tahu apa tujuan hidup saudara. Dan betul saudara pelajari. Cuman 1 loh, kita tahu tujuan hidup kita adalah pada saat kita dekat dan mengerti isi hati pembuat kita. Cuman itu aja saudara, gak ada yang lain. Kita bisa nyari-nyari apa sih tujuan hidup saya, kita bisa nyari-nyari. Tapi cuma 1 yang paling benar. Apa yang Tuhan katakan tentang saya. Apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Itu adalah tujuan hidup kita. Makanya kita mesti selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita gak akan jemu. Yang kedua saudara. Poin yang kedua. Tadi poin yang pertama. Miliki tujuan hidup yang jelas saudara. Tujuan kenapa saya melakukan ini. Sampai saya gak dibayar pun saya mau lakukan ini. Itu passion saudara. Temukan itu. Yang kedua. Jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Roma 12 ayat yang ketiga, Paulus sendiri katakan ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Paulus nasihatnya buat saudara dan saya. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa saudara? 1, 2, 3. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman. Masing-masing kita rupanya punya ukuran iman, saudara. Ukuran iman saya berbeda dengan ukuran iman Pastor Joy. Ukuran iman Pastor Joy berbeda dengan ukuran iman Pastor Ben. Ukuran iman Pastor Ben berbeda dengan ukuran iman Pastor Yanti. Masing-masing punya ukuran imannya, saudara. Dan marilah kita berpikir sesuai dengan ukuran iman kita. Nah, ada banyak orang yang hidupnya selalu naruh di luar jangkauan imannya sendiri. Bukannya nggak boleh mimpi besar, bukannya nggak boleh mimpi yang tinggi, saudara. Nggak jadi masalah, mimpilah yang tinggi, tapi jadilah realistik untuk mencapainya. Itu penting, saudara, karena ada banyak orang yang cuma berhayal, ada banyak orang yang cuma berangan-angan, andaikan aku jadi orang kaya. Kira-kira gitu, itu lagunya masih, saya nempel banget tuh dari dulu lagu itu, soalnya lucu lagunya. Nah, ketika seorang berandai-andai, berhayal, dan saya mau yang begini, wah kayaknya itu di awang-awang. Saudara begitu gak tercapai, tahun depan dia bikin resolusi yang baru, hal yang sama. Karena gak tercapai yang kemarin karena ketinggian. Hendaklah sesuai dengan ukuran imanmu katanya. Saya mau tanya, pertanyaan yang sama di umum yang pertama tadi. Siap yang udah punya, ya udah gak usah angkat tangan. Siapa yang mau punya mobil Alphard? Jujur aja, jujur-jujuran. Yang mau punya mobil Alphard, angkat tangan aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak dosa, gak utang, gak segala macam, gak apa-apa. Yang mau. Banyak yang pura-pura nih, oke. Mungkin ada yang gak resep Alphard. Mercy bagaimana? Mercy yang paling baru. Ada yang mau? Ada yang mau? Oh banyak ya. Banyak yang mau ya. Oke, banyak yang mau. Oke, gak jadi masalah. Saudaraku, ini contoh aja. Contoh bahwa, kita inginkan sesuatu yang tinggi seperti itu. Tapi ketahuilah, orang yang naik Alphard, bensinnya sebulan paling gak 1-2 juta. Sesuai gak sama ukuran imannya? Kalau memang gak sesuai dengan imannya, saudara, ya gak salah menginginkan sesuatu dengan, itu jadi cita-cita saya dan nanti suatu saat saya punya Alphard. It's okay, tapi jangan lupa ajak saya naik. Tapi maksudnya begini saudara, hanya karena kita pengen kayak begitu, terus akhirnya kita ngoyel, kerja, segala macam, terus gak tercapai. Akhirnya kita frustasi, itu yang membuat kita jadi bosen. Kok gak sampai-sampai ke sana gitu. Ya udahlah, kalau memang iman kita sekarang adalah, gak usah merek, jadi gak usah pakai merek ya. Motor Cina misalnya gitu. Motor Cina ada mereknya juga.
Mochi. Kok ada motor Mochi ya? Ya, apalah itu mereknya saudara. Kalau memang iman kita baru sampai di situ, nggak jadi masalah. Mengucap syukurlah dengan bangga. Nge. Kemana? Dengan bangga aja saudara. Karena memang ukuran iman kita ada di situ. Jangan mau menghayal ke sana. Padahal, maafkan saya bukannya merendahkan sekali, bukan. Ini ukuran iman aja. Nggak ada yang salah sebenarnya dengan naik motor itu. Naik angkot aja nggak salah kok. Asal jangan ngetem di salah tempat. Naik angkot aja kok nggak salah. Jadi nggak ada yang salah dengan naik angkot, nggak ada yang salah dengan mobil yang sederhana, nggak ada yang salah juga dengan mobil online. Taksi online atau motor online, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi nggak usah malu dengan itu. Itu ukuran iman kita. Hiduplah di situ dengan mengucap syukur. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kalau aku setia dalam perkara yang kecil, aku akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Jadi kalau sekarang motornya rodanya 2, besok motor rodanya 3. Iya kan gak jadi masalah. Saudara gak pernah tahu kan ada motor roda 3? Jemaat kita ada yang punya 1. Dan itu susah bawanya. Sekarang kalau saya cuma punya segini, saya mau ucap syukur. Saya tetap kerja dengan senang, kerja dengan bahagia, kerja dengan ucapan syukur. Dan saya menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuai dengan iman saya, saya bikin target-target dalam kehidupan saya. Hey, ini adalah iman saya. Dan saya mau taruh iman saya untuk kehidupan tahun 2018 menjadi lebih baik. Terus saya setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Dan itu yang Tuhan bilang. Nah oleh sebab itu, makanya kalau kita menaruh yang lebih jauh ada di sana, makanya Paulus bilang jangan pikirkan hal-hal yang jauh di luar imanmu. Pikirkan aja ada dalam imanmu aja dulu. Tapi ingat saudara, iman kita bertumbuh. Iman kita berkembang. Jadi nggak cuma segitu-gitu aja. Makanya sebagai jemaat GSC Bethlehem, kita nggak mau iman kita cuma segitu-gitu aja. Kita mau iman kita terus bertambah. Kita mau iman kita dari satu iman kepada iman. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan pada kemuliaan. Semakin besar. Nah pada saat itulah nanti mimpi saudara diberikan oleh Tuhan. Mimpi yang semakin besar. Tujuan-tujuan yang lebih besar. Dan itu membuat kehidupan kita nggak akan pernah sia-sia. Nggak akan pernah membosankan. Nggak akan pernah gini-gini aja saudara. Jadi yang kedua, jangan lebih mikirin hal-hal yang lebih daripada yang patut kita pikirkan. Itu catat itu saudara. Dan jangan sampai kita mikir yang lebih daripada apa yang patut kita pikirkan. Pikirkan sesuai dengan standar iman kita. Tapi saya sekali lagi mau setiap pemimpin yang ada dalam gereja ini mesti tetap punya standar yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya. Setiap pemimpin, saya bicara pada setiap pemimpin. Entah itu siapa saja. Pemimpin life group kah, saudara ketua life kah, atau saudara pemimpin di departemen apa aja, saudara pemimpin yang ada dalam gereja ini. Termasuk saudara pemimpin yang dalam perusahaan saudara, seharusnya kita sebagai pemimpin punya standar yang lebih tinggi daripada orang yang kita pimpin. Kalau orang yang kita pimpin bangunnya jam 5 pagi, yang mimpin harus bangunnya jam 4 pagi. Maksud saya adalah, kita mesti belajar untuk mimpin orang. Karena mimpin orang itu adalah keteladanan. Bukan mimpin karena jabatan. Pimpin karena teladanan. Dan kita harus menjadi teladan. Kalau ada orang-orang yang kita pimpin, hidupnya masih amburadul, ya kita pemimpin jangan amburadul dong. Taruh standar kita lebih tinggi, nggak jadi masalah. Pemimpin saya mau standarnya lebih tinggi. Jangan cuma sekedar, saya kan cuma manusia biasa, saya juga manusia kok. Yes, kalau memang engkau mau disebut manusia biasa, dan kalau disebut, saya cuma beralasan-alasan saja dan lain sebagainya. Lebih baik, jangan jadi pemimpin. Karena kalau mau jadi pemimpin memang standar itu lebih tinggi. Kalau saudara mau jadi pemimpin di A, B, C dan lain sebagainya, di mana aja saudara ada, seharusnya kita menjadi teladan yang ada di depan. Bukan justru kita ada di belakang. Kita harus ada di depan dalam hal keteladanan yang baik, dalam berpikir yang positif dan lain sebagainya. Kita mesti mimpin ada di depan. Standarnya mesti lebih tinggi. Jangan turunin standarnya harus lebih tinggi. Memang itulah panggilan seorang pemimpin. Jadi saya mau setiap pemimpin yang ada dalam gereja ini, mari kita naikin standar yang lebih tinggi daripada orang-orang yang kita pimpin. Karena dengan demikian kita bisa meneladani kehidupan kita. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Yang ketiga saudara, rayakan setiap pencapaian sekecil apapun, rayakan. Nah saudara saya mau baca dalam kitab Roma pasal yang pertama. Saudara catat aja ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8. 1 Korintus 1 ayat yang ke-4. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 4. Kolose 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ini tulisan-tulisannya Paulus. Tetapi apa yang dia tulis saudara kepada jemaat-jemaat ini? Roma 1 ayat 8, ambil contohnya ini aja.
Roma 1 ayat yang 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini merupakan perkataan edifikasi. Ini merupakan perkataan pujian. Ini merupakan perkataan yang celebrating, yang merayakan apa yang terjadi dalam jemaat di kota Roma. Dan kalau saudara baca dalam kitab Korintus, Filipi, saudara baca dalam kitab Kolose, yang tadi saya sudah sebutkan, itu juga kalimat-kalimat yang sama. Kalimat apresiatif, kalimat yang mengapresiasi, kalimat yang cheering up, kalimat yang tepokin tangan buat orang lain, kalimat yang membangun hidup orang lain, kalimat yang memberikan penghargaan kepada orang lain. Apa maksudnya? Saudara bisa bayangin, imanmu, kata Paulus kepada orang di Roma, imanmu udah tersebar sampai seluruh bumi tahu imanmu. Saya nggak tahu ini bahasa exaggerating atau enggak. Tetapi Paulus katakan, imanmu tuh sudah dilihat oleh seluruh dunia ini. Dan saya mengucap syukur buat imanmu. Tapi sudah ketahuilah, di Roma itu gereja punya banyak masalah. Dan masalah terbesar, masalah yang terjadi di kota Roma itu, dalam jemaat di kota Roma itu adalah masalah doktrin. Masalah pengajaran tentang keselamatan. Nah makanya kalau saudara baca kitab Roma saudara secara penuh, itu bicara mengenai soteriologi. Saya pakai bahasa keren supaya kelihatan keren. Pakai bahasa Yunani itu, soteriologi itu bicara tentang keselamatan, Injil keselamatan, doktrin tentang keselamatan. Paulus ngajar itu banyak, tapi di depannya dia bilang dulu begini, aku senang banget karena pencapaian imanmu udah sampai didengar di seluruh bumi ini. Engkau luar biasa, engkau hebat. Saudara, ini adalah semangat apresiatif. Semangat yang selalu memberikan tepuk tangan buat keberhasilan seseorang. Saudara, gak ada salahnya saudara merayakan setiap keberhasilan walaupun kecil dalam keberhasilan hidup saudara. Walaupun kecil pencapaiannya, rayakan aja. Karena itu membuat kehidupan kita jadi lebih bergairah. Jangan sampai, saudara kalau ada anak yang udah sekolah, udah mati-matian, dia udah belajar dengan sungguh-sungguh terus bilang datang ke papa mamanya, "Pak, Ma, hari ini matematikaku dapat 8." Terus papa yang bilang ini, "Alah baru juga 8 loh. Kepo amat baru dapat 8." Saudara, itu bukan lingkungan yang benar. Itu bukan keluarga yang kita harapkan. Enggak kayak begitu keluarga yang mau kita bangun di sini. Keluarga yang mau kita bangun adalah keluarga yang memberikan apresiasi, yang memberikan perayaan walaupun pencapaiannya cuma segitu. Sudah ngerti maksud saya? Kasih tepuk tangan. Enggak maksud saya enggak. Saudara tuh apresiatif banget luar biasa. Ya tepuk tangan lah. Jadi kasih tepuk tangan setiap kali. Saudaraku kalau ada anak yang lagi belajar sepeda gitu ya. Jatuh melulu. Terus sekarang begitu dia bisa jalan 1 kilo gak jatuh. Terus saudara bilang apa? Alah baru juga 1 kilo, papa 30 kilo jalan. Saudara itu bukan kebiasaan yang baik yang bisa kita bangun di rumah. Come on, apapun pencapaian yang sekecil apapun. Kalau ada anak-anak kita, anak-anak saudara mungkin baru lulus sekolah. Kasih apresiasi, kasih tepuk tangan, peluk mereka, cium mereka. Ih papa bangga banget sama kamu. Itu salah satu perayaan. Appreciate, berikan apresiasi. Kita harus bangun budaya ini di gereja ini. Kita harus bangun budaya ini di rumah kita. Kita harus bangun budaya ini di perusahaan kita. Bangun dimanapun saudara bekerja. Bangun. Saudara akan dapatkan orang-orang yang bekerja enggak begini-begini aja. Saudara akan dapatkan orang bekerja dengan begitu bersemangat. Dengan begitu antusias. Kenapa? Saudara, saya kalau, bukan berarti saya cari-cari pujian, enggak. Tapi kalau saya beres khotbah gitu. Terus ada orang yang salaman. Terus bilang gini, "Pastor thank you, khotbah tadi menguatkan saya." Saudara tahu enggak? Saya bilang begini, bulan depan gue khotbah lebih bagus lagi. Itu betul saudara. Tapi kalau cuma salaman terus, ya kayaknya gak ada apa-apa gitu. Terus saya bilang gini, tadi gue khotbah bagus gak sih ya? Kayaknya ya bulan depan udah biasa aja deh. Nah maksud saya begini saudara, bukan berarti saya mau cari pujian gitu. Itu bukan nilai kita. Tapi nilai yang kita bangun adalah, cobalah mengapresiasi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dicapai walaupun itu cuma kecil. Ucapan selamat. Ada orang-orang mungkin yang sedang sakit mungkin. Terus makan obat, udah bosen dia makan obat. Dan pada hari itu dia bilang, hari ini akhirnya selesai obatnya. Kasih tepuk tangan. Puji Tuhan obatnya udah habis, kamu pasti cepat sembuh. Jadi dikasih apresiasi, dibangun itu semangat. Dan ini kita belajarnya bukan dari mana-mana. Dari firman Tuhan. Paulus sendiri ngajarin kepada kita. Kalau sudah baca dalam kitab Korintus Paulus mengatakan hal yang sama.
Aku nih bangga, aku mengucap syukur buat engkau katanya. Karena engkau kaya dalam segala hal, kaya dalam segala karunia, kaya dalam segala hal pemberian dan lain sebagainya. Engkau jemaat yang hebat banget, saya bangga dengan kamu. Tapi ketahuilah, ada satu hal yang aku gak suka, kamu hidup dalam perpecahan. Tuh, saudara, maksud saya bukan gini, diangkat dulu baru dijatuhin, bukan itu. Bukan, tapi maksudnya gini, Korintus adalah gereja yang besar, mungkin gereja metropolis yang paling besar pada zaman itu setelah Efesus. Saudara, ini Efesus besar, Korintus juga besar, dua-duanya kota besar. Nah, punya banyak masalah di gereja ini. Tapi dalam surat pertamanya Paulus katakan apa? Aku bangga lagi sama kamu. Kamu tuh keren banget, kamu punya karunia yang hebat. Selalu ada hal yang positif yang bisa disampaikan kepada orang yang ada di sebelah kiri, kanan kita. Selalu ada hal yang positif yang bisa kita sampaikan buat diri kita sendiri. Jangan nuduh diri kita dengan hal yang begini. Allah Tuhan, gue mau cuma segini, gak kayak dia. Walaupun saya mencapai segini, ngucap syukur. Yang lain punya porsinya sendiri. Saya ngucap syukur buat ini Tuhan. Saya mengucap syukur saya udah menyelesaikan pembacaan Alkitab saya 1 tahun kemarin. Ada yang merayakan itu? Bolong 3 bulan Pak. Tapi kalaupun sudah, rayakan aja gak jadi masalah. Ngucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur. 2018 aku mau baca Alkitab mulai dari 1 Januari kemarin. Terus bacakan, ada bacaan Alkitab yang 2 tahun. Itu menolong saudara loh. Kalau saudara belum punya, HOB masih punya. Harganya cuma murah sekali itu. 1 kali makan bakso. Sudah beli di situ. Dan sudah bisa baca di tanggal 1 Januari. Sampai nanti tanggal 31 Desember lagi. Saudara selesai pembacaan 1 tahun. Saudara selesai pembacaan 2 tahun. Rayakan. Jangan bilang begini, biasa aja kali. No, jangan biasa-biasa aja. Karena memang kita gak mau hidup biasa-biasa aja. Kita mau hidup di atas yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Luar biasa. Yang keempat, saudara, yang keempat. Jangan berhenti pada kegagalan. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai dengan 10. Saya suka dengan apa yang Paulus katakan. Jangan berhenti pada kegagalan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Jelek banget, prematur soalnya. Tapi dia menyatakan diri kepadaku walaupun aku belum siap. Ayat yang 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus punya masa lalu yang luar biasa jelek. Paulus punya masa lalu yang memalukan buat dia. Paulus punya masa lalu yang bunuhin jemaat Tuhan. Menghancurkan gereja. Dia nih betul-betul lebih itu daripada Sudah ngerti maksud saya? Itu sensor tadi, itu sensor. Dia lebih daripada itu. Dia jahatnya luar biasa. Dia menganiaya jemaat. Dan dia mengejek dan segala macam. Tapi dia katakan, toh pada akhirnya Yesus terima aku karena kasih karunia-Nya. Dan aku bisa ada sampai dengan hari ini karena kasih karunia-Nya. Saudara bisa bayangkan, kalau Paulus pada saat itu menyesali dan dia bilang gini, aku gak layak. Aku banyak kegagalan, aku banyak keburukan, aku banyak kejelekan. Masa laluku luar biasa buruk. Aku lebih baik mati, aku malu. Gak bisa ngadep Tuhan, aku gak bisa ngadep orang-orang suci. Aku gak bisa ngadep orang-orang kudus. Aku malu. Kalau Paulus stop pada saat kegagalannya. Paulus stop pada saat dia ada di belakang kehidupan yang lalu. Kalau Paulus stop, kita gak akan pernah bisa baca sebagian besar dari perjanjian baru. Kalau Paulus stop, saudara. Tapi kita mengucap syukur. Paulus mengajarkan, jangan hanya karena engkau punya masa lalu yang buruk, terus engkau katakan bahwa aku gak bisa maju. Ada banyak orang yang sudah gagal, terus dia bilang gini, ya udahlah gue memang cuma segini. Itu yang menyebabkan hidupnya jadi sangat terbatas dan begitu lagi, begitu lagi. Memang betul, ada kemungkinan kita jatuh. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sendiri katakan, apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tangan kanan yang kuat akan menopang aku. Itu janji Tuhan. Makanya kalau jatuh, jangan anteng di situ. Kalau memang jatuh, cepat-cepat bangun. Kalau memang gagal, cepat-cepat realize, sadar. Oh ya saya salah. Ya saya minta maaf, saya ampuni, saya akan bekerja lebih baik lagi. Saudara, nggak jadi masalah. Mungkin saja kita bisa gagal. Nggak jadi masalah. Yang penting kita berani untuk mencoba. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah punya latar belakang yang suram. Tapi jangan stop di sana. Kita harus terus maju, berjalan maju. Saudara percaya dengan ini katakan amin. Filipi 3 ayat yang ke-13 Paulus katakan, lupakan apa yang ada di belakang dan berlari kepada tujuan yang ada di depan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Udah aku gak mau ingat-ingat lagi deh. Penyesalan, keburukan, termasuk keberhasilan.
Saudara jangan sampai keberhasilan saudara di masa lalu mengurung saudara untuk melihat keberhasilan lebih besar di masa yang akan datang. Sekali lagi, jangan sampai keberhasilan kita di masa lalu mengurung kita sehingga kita nggak bisa melihat keberhasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena ada banyak orang yang terperangkap dengan masa lalunya. Makanya terjadi banyak post-power syndrome. Orang-orang yang dulunya hebat, sekarang udah nggak lagi. Maksudnya hebat, punya jabatan, punya segala macam. Tapi sekarang udah nggak punya. Kalau buat saya, belajar dari Pastor Naomi Daudi, saudara, semakin tua, semakin jadi. Bukan mata keranjangnya, bukan mata keranjang. Kalau semakin tua, semakin jadi gitu, enggak. No, semakin tua, semakin bijaksana. Semakin tua, semakin kuat. Kuat bukan tubuhnya yang kuat. Roh, pengaruhnya semakin kuat. Kenapa? Karena dia udah punya perjalanan yang begitu panjang bersama dengan Tuhan. Saudara, kita mesti ingat ini bahwa masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Ingat itu aja, saudara. Masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Greater glory akan terjadi buat kehidupan kita asal kita tetap nempel sama dia. Lupakan apa yang ada di belakang. Jangan ingat-ingat lagi. Berlari menuju tujuan ke depan. Saudaraku, orang yang takut gagal menyebabkan dia takut melakukan hal-hal yang baru dan akibatnya tidak ada terobosan. Kenapa hidup kita begini-begini aja gak ada terobosan? Kemungkinan besar karena kita takut. Kemungkinan besar kita gak berani ambil resiko. Calculated risk itu bagus. Segala sesuatu ada resiko. Saudara keluar dari ruangan ini pun ada resiko. Apa resikonya? Macam-macam. Bisa jatuh di tangga. Bisa ntar keserempet sama angkot. Dan lain sebagainya. Tapi hidup ini penuh dengan resiko. Tapi kita mesti bergerak maju. Jangan stop di tempat. Hanya karena kita takut gagal. Amin saudara. Mari kita berkembang dan mari kita maju dan breakthrough, ada breakthrough pasti. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan buat saudara, waktu saya hampir habis. Takut gagal, perhatikan baik-baik. Takut gagal, itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Catat baik-baik. Orang yang gak mau melakukan hal-hal yang baru karena takut gagal, kemungkinan besar itu juga adalah dosa kesombongan. Jadi kesombongan memagari kita untuk bisa mengalami terobosan. Kenapa begitu? Karena orang yang gak mau melakukan sesuatu yang baru, itu sebetulnya lagi ngejagain harga dirinya. Kalau sampai saya gagal dengan sesuatu yang baru, mau taruh di mana muka gua? Sudah ngerti maksud saya? Itu menjadi satu bentuk kesombongan sebetulnya. Orang gak mau ambil resiko. Nanti kita gagal gimana? Wah, gua gak mau kalah sama dia. Gua gak mau diketawain sama dia. Gua gak mau, pokoknya kita begini aja. Padahal Tuhan punya sesuatu yang baru kalau kita keluar dari begini-begini aja. Tuhan punya sesuatu yang baru buat kita. Cukup rendah hati untuk terus belajar, saudara. Untuk terus embrace sesuatu yang baru yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Gak berani ambil risiko untuk maju, akibatnya tiap tahun buat resolusi yang sama. Saya punya quote bagus, saya ambil dari Iwan Sunito punya Instagram. Resolusi 2018 adalah menyelesaikan resolusi 2017 yang seharusnya sudah selesai di tahun 2016. Karena resolusi itu dibuat tahun 2015 dan telah dipikirkan sejak tahun 2014. Apa resolusi 2018, saudara? Jangan-jangan harus menyelesaikan resolusi 2014 yang tidak pernah diselesaikan di tahun 2015 dan tidak pernah dilaksanakan di tahun 2016. Dan tidak pernah selesai di tahun 2017. Saudara lihat saudara, jadi gak berani ambil resiko, akibatnya selalu bikin resolusi terus setiap tahun. Akibatnya hidupnya begitu-begitu terus. Gak pernah ada terobosan baru sekali lagi saudara. Saya mau tutup dengan yang kelima ini. Waktu saya sebentar lagi habis. Hidup yang terakhir, yang kelima, saudara, poin yang kelima. Poin yang keempat tadi jangan berhenti pada kegagalan. Poin yang kelima, hidup untuk menguntungkan orang lain. Hidup untuk membangun hidup orang lain. Hidup untuk melayani orang lain. Itu membuat hidup kita gak begini-begini aja. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-24, Paulus dengan jelas katakan, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jangan cuma stop sampai hidup kita sendiri. Jangan cuma sampai stop saya sukses sendiri. Jangan cuma stop saya berhasil sendiri. Jangan cuma stop saya bahagia sendiri. Jangan cuma stop, saya menikmati buat saya sendiri. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Itu masalah terbesar dalam dunia.
Saya itu paling tinggi tempatnya saudara. No. Mari mulai berpikir untuk orang lain. Kalau ada di antara saudara mulai berhasil hari ini, saudara udah mulai hidup ya, lebih nyaman, lebih baik. Wah saudara udah punya fasilitas yang lebih baik, sudah dipromosikan, menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Satu lagi langkah yang perlu kita lakukan. Mulai masuk dalam pelayanan. Mulai hidup untuk melayani orang lain. Bukan untuk melayani cuma diri sendiri aja saudara. Mari membangun hidup orang lain. Entah itu di kampus saudara, di sekolah saudara, di tempat pekerjaan saudara, mungkin di kantor saudara, di perusahaan saudara, dalam gereja. Pelayanan yang terbaik, latihan pelayanan terbaik kalau buat saya adalah di gereja. Karena saudara gak perlu dibayar untuk melakukan sesuatu. Tapi saudara melakukannya out of your passion. Saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara bisa kerja tanpa dibayar, waktu saudara dibayar, saudara kerjanya bisa lebih daripada waktu tidak dibayar. Saudara pasti akan naik lebih cepat. Saudara pasti akan menggairah. Pokoknya hidup saudara pasti akan lebih menggairahkan. Dari cuman sekedar saudara hidup untuk diri sendiri. Seperti Paulus katakan, hidup, kalaupun aku hidup untuk memberikan buah. Aku hidup harus menghasilkan buah. Tadi dalam kitab Filipi yang pertama, Paulus katakan dengan jelas, kalau aku harus meninggal, puji Tuhan, aku bertemu dengan Kristus. Tapi kalaupun aku masih harus tetap tinggal dalam dunia ini, artinya aku harus melayani orang lain. Saudara, kehidupan melayani orang lain, itu adalah kehidupan yang luar biasa. Senggol teman saudara kiri kanan, katakan ini, siap-siap ini yang terakhir, jangan tidur dalam nama Yesus. Siap-siap. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Saudara perhatikan, kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, lihat tangan saya. Saya udah sering bilang ini sama saudara, saya cuma mau ingetin aja. Lihat tangan saya. Sepanjang-panjangnya tangan saya, cuman segitu batasnya. Kalau hidup buat diri sendiri. Tapi kalau hidup buat orang lain, sudah lihat. Nggak tahu tuh mau sampai mana tuh. Hidupmu dan hidupku akan jadi lebih besar kalau kita mulai melayani orang lain. Dan saya mau challenge saudara. Saudara yang belum pelayanan, khususnya dalam gereja, saudara punya waktu banyak mungkin. Atau mungkin saudara punya waktu sedikit, gak apa-apa. Pakai yang sedikit karena itu berharga. Tuhan gak pernah berhutang sama yang sedikit. Sungguh-sungguh pakai saudara. Entah pelayanan apa aja saudara. Mulai nanti datangin gembala wilayah, mulai datangin Daniel Nathanael. Ada di sini untuk pelayanan ibadah, mungkin apa aja. Ada begitu banyak pelayanan yang sedang menantikan kita. Salah satunya adalah jagain lift. Betul saudara, itu pelayanan loh. Saudara naik turun lift 10 kali, pusingnya 100 kali. Tapi saudara dapatkan 1000 kali penghargaan dari Tuhan. Maksud saya adalah begini saudara, mulai coba walaupun kita harus berkorban seolah-olah. Tapi waktu kita berkorban, sukacita kita tuh besar luar biasa. Karena kita bisa melayani orang lain. Membuat hidup orang lain lebih baik. Membuat hidup orang lain lebih nyaman. Membuat hidup orang lain menjadi lebih naik lagi. Membuat hidup orang lain menjadi lebih besar. Itu karunia yang Tuhan berikan buat kita sebagai gereja untuk dunia ini. Kita harus lakukan sesuatu saudara. 2018, mari jadikan itu komitmen kita. Penutup saya adalah, apa resolusi saudara? Saudara mau tetap hidup begini-begini aja? Atau saudara mau keluar dari begini-begini aja? Seperti ikan keluar dari akuarium. Seperti burung keluar dari sangkarnya. Nggak ada batasnya kalau kita hidup dalam Tuhan. Jangan batasin Tuhan. Berkembang dalam iman. Minta Tuhan perbaharui saudara setiap hari. Perbaharui saya setiap hari. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur untuk kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, tundukkan kepala saudara. Kalau boleh. Jangan ada yang jalan-jalan dulu kecuali saudara memang betul-betul kebelet. Kalau boleh, tetap aja dulu. Kita akan tutup soalnya ibadah ini. Tapi saya gak mau tutup ibadah ini sebelum kita membuat sebuah komitmen. Apa yang menjadi resolusi saudara untuk tahun 2018? Jangan sampai seperti yang tadi. Resolusi 2018 untuk menyelesaikan resolusi 2017 yang tidak pernah selesai sejak tahun 2016. Karena itu sudah dibuat sejak tahun 2015 dan dipikirkan dari tahun 2014. Jangan sampai seperti itu saudara. Buat sesuatu yang achievable. Buat sesuatu yang dapat diukur. Buat sesuatu yang dapat tercapai. Dan setelah tercapai, rayakan. Lihat, hidup kita gak akan begini-begini aja. Tuhan Allah yang setia akan memegang tangan kita. Dan dia akan berjalan bersama dengan kita. Itu janji Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya itu, taruh tanganmu di dada, tangan kirimu di dadamu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan Tuhan setia. Kalau engkau percaya betul, taruh aja tangan kirimu di dada engkau, di dada saudara, dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa engkau akan menyertai aku dan engkau tidak pernah meninggalkan aku. Nah, kalau saudara punya resolusi yang saudara mau tuliskan, saudara mau berjanji bukan kepada saya, saudara berjanji kepada diri saudara sendiri. Saudara juga gak perlu berjanji sama Tuhan, janji sama diri sendiri aja. Karena kalau janji sama orang lain seringkali kita jadi rasa bersalah. Janji sama diri sendiri, saudara gak perlu bilang ke siapa-siapa, saudara bilang sama diri saudara sendiri. Saya punya resolusi ini dan saya akan lakukan dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia-Nya. Saya akan lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya akan lihat 2018 bukan menjadi tahun yang membosankan, bukan jadi tahun yang begini-begini aja, tapi akan menjadi tahun yang penuh dengan petualangan bersama dengan Tuhan. Menggairahkan, walaupun gak selalu mudah. Walaupun gak selalu mudah, tapi selalu ada pertolongan. Walaupun gak selalu gampang dicapai, tapi selalu ada penyertaan daripada Tuhan. Kalau engkau mau mengatakan pada dirimu sendiri aja dulu, di hadapan Tuhan, angkat tangan kananmu, katakan, aku mau Tuhan melakukan, sebutkan apa yang saudara saya mau lakukan, apa yang saudara mau lakukan, apa yang saudara mau resolusikan, sampaikan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan maksud saya, dan bicara pada diri saudara sendiri, aku mau Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menjadi suami yang lebih baik, aku menjadi seorang ayah yang lebih baik, aku menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih baik. Aku mau mulai membangun kehidupan, sudah sebutkan. Aku mau menjadi istri yang lebih baik, aku menjadi mama yang lebih baik. Sebutkan di hadapan Tuhan, dan buat diri saudara sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat sebuah tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang jujur di hadapan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik itu di balkon, di bawah balkon, di depan sini. Tuhan, setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang akan menopang dan menolong.